Dia bermaksud mau beli tiket Coldplay, nggak taunya ngantrinya di tiket The Massive. Itu lucu itu. Nah, kita juga kaget kok tiba-tiba hari itu yang ngantri tiket The Massive tuh bisa sampai puluhan ribu. 60 ribu. Gua bilang, wah, totalnya berapa? Cuma 3.000 pada. Wah, muntahan nih, muntahan. Kita hampir mikir gini, apa kita pindah ke GBK aja? Kenapa kita sampingan duduknya? Ya, karena memang spesial hari ini kan. Kenapa? Tukang bakso yang datang? Bukan. Karena kedatangan tamu-tamu yang merupakan kebanggaan dari suatu daerah. Wah! Emang kamu tahu lagunya? Lagunya tahu banget, Nal. Soalnya lagunya ini adalah lagu Patah Hati gua. Lagu Patah Hati? Kamu yang mana? Kau membuat ku berantakan. Lu kayak penjahatnya Harry Potter ya pakai begini? Bukan. Bener, tapi itu lagu Patah Hati gue. Lagu mereka yang paling bagus kata gue yang nggak dibuat-buat. Hah? Lagu yang paling natural. Yang? Natural, masa nggak tahu lagu natural? Ya kan gue tuh sebenarnya. Bukan aku yang mencarimu. Emang itu judulnya natural? Iya. Bukan kamu yang mencari aku. Itu judulnya natural. Natural itu judulnya. Enggak natural deh judulnya. Hai, apa kabar? Pukul Bedug. Oh, apa Pukul Bedug? Pukul Bedug itu adalah mereka ini yang akan datang ke sini. Udah datang, Deng. Pukul Bedug, pemuda-pemuda kumpul band dari Ciledug. Kalau gue beda lagi. Oh. Roti ke Badug. Roti ke Badug. Ronaltika bersama kebanggaan Ciledug. Nah, ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam, ada tulisan Believe Lie. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, ROTV dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi ini. Boleh. Dari tadi tuh bikin gitu. Iya benar. Kita bisik-bisik nih, apa singkatannya? Makanya lambat gitu. Mulainya tuh dari tadi tuh apa ya singkatannya ya? gitu. Pemuda-pemuda kumpul band dari Ciledug. Yeay! Oh, sudah datang itu lagi berikutnya. Tapi yang ini episode berikutnya ya. Oke. Sebentar. Kalian ini selalu dengan bangga menyebutkan kata Ciledug. Padahal dari katanya mohon maaf Ciledug ada kekurang gimana gitu kan ya. Tapi kamu kan kalau postingnya Ciledug Pride. Ciledug Pride. Itu tahun berapa kumpul-kumpul sebagai band Ciledug itu? Jadi memang kita terbentuk kan tahun 2003. Jadi tanggal 3 Maret 2003. Masih apa? Dan kita memang terbentuk di sebuah gang kecil, namanya Gang Kamboja. Gang Kamboja. Nah itu kalau masuk gang itu harus miring jalannya. Oh. Saking kecil sedikitnya. Anjir. Beneran. Anjir. Jadi kalau ngobrol tuh kita gitu semuanya berjejer gitu. Begini. Yang tinggal di situ siapa? Yang tinggal di situ ada Rian, terus kalau Rai itu di belakang rumah ya Rai. Oh, sama juga jalannya juga miring juga masuknya gitu. Jadi memang waktu itu kebetulan di tahun 2003 itu sebenarnya gue udah di situ tuh udah 3 tahun. Tapi memang anak kan introvert ya. Jadi bohong banget. Jadi gaulnya bukan sama tetangga tapi lebih ke teman-teman sekolah. Nah, pada saat itu kebetulan gua dan Rama dan juga Kiki itu baru keluar dari sebuah band. Bandnya juga dari Ciledug juga. Tapi anak komplek mereka. Mereka tuh pergaulan Ciledug banget ya. Iya. Kalau saya kan kampung lah. Anak komplek mana kampung ya, gitu ya. Jadi kita keluar dari band komplek itu. Terus Karena faktor kemiskinan pada saat itu. Itu benar, serius. Demi Allah. Karena perbedaan kasta itu. Strata sosial. Strata sosial. Emang vitaminnya beda teh. Oh, beda. B komplek kita B kampung. Kalau kamu lucu tuh. Tapi kan Jadi kalau komplek bagus jadi dong. gini kalau mereka kan kemana-mana udah pakai kendaraan mobil. Kalau kita dulu waktu aku latihan sama band itu jalan kaki. Gitu. Jadi serius. Itu 5 kilo dari rumah tuh. Serius. Kira-kira Pak Jokowi tahu nggak tuh? Kalau Pak Jokowi itu kamu disantuni loh. Makanya lahirlah lagu Jangan Menyerah. Itu panjang tuh. Tapi wajar aja ya kalau mereka adalah band kampung, ya wajahnya begini. Mengkhawatirkan. Ini 2004. Ya, masih awal-awal pembentukan. Ini
motor Supra ya. Supra bapak ini. Bapakmu? Bapaknya Bapak siapa? Wahyu. Bapak lu. Lu adik kakak nggak sih? Kenapa sih? Mau tahu foto sendiri aja lu lupa kan? Lu lah. Dipakai sama lu gitu? Jadi nah ini dipakai Wahyu tapi kita bolak-balik makainya karena kan motor cuma satu. Yo, Kita berlima. jadi antar jemput gitu? Antar jemput. Simpan si ini, Ya, jemput lagi. terus kalau misalnya kita ada di lampu merah terus ada polisi kita turun dulu. Kalau bertiga. Jangan dicontoh. Tapi jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh Iya, ya. iya, enggak itu. Ah, di Ciledug mah nggak ada polisi. Kan udah pakai itilang katanya mereka sekarang di sana. Nah, proses ketemunya Kang, proses ketemu kita ketemu sama Rai itu lucu. Jadi akibat obrolan nyokap mama-mama kita di Astaga, tukang sayur. banget. Tukang sayur. Jadi ibu-ibu kalian tukang sayurnya sama? Sama kan emang kan Ibunya Rian sama ibunya Rai. ya, jadi kan Siapa nama tukang sayurnya? nah itu. Lu nggak boleh melupakan. Enggak, karena kita tuh suka mencari Jasa waktu loh. kemarin waktu Nanti Kang coba kita Arman, tanya emak kita ya. Iya. waktu Kang Arman kesini kan dia minjem petromaknya tukang nasi goreng. Nah, Iya. kita juga lagi nyari nih sampai sekarang siapa. Siapa nama tukang sayur mamanya Rai sama mamanya Rian gitu ya? Terus ngobrol. Ngobrol terus intinya karena kita baru keluar dari band itu akhirnya nyokap tahu kalau kita tuh lagi cari personil yang lain. Nah, terus mama lagi ngobrol sama ibunya Rai. Anakku lagi cari personil tuh. Wih, keren. Terus mamanya Rai bilang, anakku jago itu. Terus sering bawain lagu-lagunya slang katanya. Yang gua tahu waktu itu yang dari nyokap gitu ya. Akhirnya hari itu juga Rai langsung diundang ke rumah. Jadi kita nggak pernah kenal ya. Nggak kenal. Selama 3 tahun gua tinggal di situ tuh nggak pernah kenal tetangga lah. Jadi tetangga paling negor gua kalau pas lagi teriak-teriak jam 12 malam nyanyi aja. Karena kan tinggalnya kan bener berdempetan ya. Namanya kontrakan di perkampungan kan gitu. Jadi akhirnya kenal sama Rai. Terus saat itu juga kita kumpul ya. Dan ternyata saat itu Rai tuh ulang tahun. Pas lagi ulang tahun. Tercipta lagu ulang tahun yang hari. Itu Jamrud. Itu beda band. Dan akhirnya saat itu kita lagi bingung untuk menentukan nama band. Nah, kebetulan gue waktu itu kenal sama Mas Dion Subiakto, itu adiknya Tia Subiakto. Gue SMS ke Mas Dion, Mas, kita mau bikin band baru nih. Jadi waktu itu kebetulan band yang lama tuh pernah main di acara ulang tahunnya Mas Dion. Terus akhirnya gue bilang, Mas, kita udah keluar dari band yang sebelumnya. Nah, kita mau bikin band baru lagi. Kira-kira nama bandnya apa ya? Nggak lama ya, Re? Langsung bales. 2 menit kali lah, baru. Cuma 2 menit. Masif gimana? Kok dia bisa langsung dapat ide itu? Iya, artinya raksasa atau berbobot. Ya besar gitu ya, masif ya. Atau Something big ya lah ya pokoknya gitu ya. sesuatu yang besar, sesuatu yang besar. Wah, keren nih, Mas. Yaudah, Mas, kita pakai nama ini ya. Yaudah, akhirnya di hari itu juga kita langsung pakai nama Massive itu, tapi Belum pakai the. belum, jadi masih ejaan bahasa Inggris. MASSIVE. Massive. Gitu. Dan akhirnya sejak saat itu kita langsung ikut-ikut festival band, dan festival pertama yang kita ikutin tuh waktu itu di Taman Mini. Kita ikut audisi dari Khas Ciledug banget ya. Band Ciledug, festival Taman Mini ya. Taman Mini. Pas memang Iya. sih jalurnya. Waktu itu ya Piala Butin itu ya. Udah nggak ada dong. Piala Butin. Itu 2003 ya. 2003 awal itu kita daftar, terus audisinya waktu itu di studio di Dharma Wangsa ya kalau nggak salah ya. Di Farabi kalau nggak salah. Oh di Farabi. Iya. Terus itu yang ikut tuh 222 band. Anjrit. Pas kita ikut audisi itu jurinya kita ingat banget, almarhum Dendi Kunci. Ya Allah, dan di Mike's ya. Dendi Mike's. Oh dia juri. Jadi juri, terus akhirnya kita waktu itu bawain lagunya The Calling ya. Sama satu lagu Wherever you, apa? Wherever You Will Go. Wherever You Will Go sama lagu karya kita sendiri. Oh, tapi memang dari awal kalian tuh udah nyiptain lagu sendiri Iya, ya? jadi memang dari dulu tuh kayak kita tuh pas bikin band tuh udah ngebayangin kita bisa kayak dulu tuh Samsons, ada Peter Pan, ada Silent Seven, karya Padi sendiri gitulah. gitu ya. Gitu. Kita punya karya sendirian. Jadi memang ketika ikut festival band itu kita memang udah bawain karya sendiri selain lagu-lagu wajibnya ya. Lagu Gitu. apa yang waktu itu dibawain lagu karangan sendirinya? Judulnya Yang Pertama. Itu udah dimasukin ke album juga? Enggak ada. Kita juga malu juga sih kayaknya.
Oh itu nggak jadi hits ya, enggak ya? Kayaknya gue dengernya pun geli juga sih. Pasti cupu tuh lagunya. Tapi kan, Asli. padahal dipikir-pikir lagunya Dewa aja yang apa? Now I swear for, itu kan juga kan cupu I sebenarnya. swear for my love. Itu kan cupu. Itu Jeng, ini bener-bener lagunya gue bikin waktu SMP soalnya. Oh, SMP bener-bener cinta kelas pertama ya. 3 lah. Apa yang maksudnya apa? Liriknya cupu, musiknya yang masih gitu. Maunya antara pop sama sosok dikasih progresif gitu lah, gak jelas deh. Tiba-tiba Progresif? Iya, tiba-tiba tengahnya tuh kayak tuti-tutian gitu. Main skill gitu. Iya, jadi padahal lagunya slow gitu, tapi tiba-tiba di tengahnya ada yang ngejelimet gitu, tapi nggak jelas gitu. Kepikiran mau direkam ulang. Itu artefak. Kalau demonya masih ada, masih kita Kenapa simpan. dibikin baru? Direkam ulang gitu. Biar kita pendam saja gitu. Dia aja malu udah gitu. Tapi kata orang lumayan. Ya mungkin suatu saat bisa. Iya, kita nggak siapa tahu Ya ya. karena kalau gue tuh selain gue penggemar album debut. Dan album debut kalian bagus banget. Iya, menurut itu gue, keren ya. pisan, sabar. Apalagi kalau ada cerita-cerita kayak gini nih. Kadang kita kan suka nyari sejarah sebuah band gitu kan. Band sebelum Pearl Jam ada Green River, ada Mother Love Bone, dicari gitu kan ya. Kalau gue sih nyarinya pengen justru lagu-lagu yang ketika The Massive belum jadi The Massive gitu loh. Yang pertama. Dan sebenarnya itu nggak terakhir. sempat tersebar di internet ya. Tapi ada beberapa demo-demo kita yang tersebar di internet sih banyak. Karena waktu itu kan setiap kita kayak misalnya manggung tuh kita selalu bawa CD. Terus kita bagi-bagiin. Aduh masih nge-burn CD. Iya. Siapa yang punya komputer nge-burn CD? Enggak di rental. Oh, di rental. Oh, belangsak. Kita nggak punya. Tapi kan sekarang buahnya sekarang. Nah, belangsak dulu tapi sekarang Nah, sukses. festival itu menang nggak? Nah ini lucu. Jadi kita ikut festival, ikut ke audisi, kita lolos masuk ke 20 besar. Oh, dari 222 tuh. Udah. Nah pas kita grand final, kita yang namanya masih belum punya alat musik ya, nggak punya. Kita pakai alat studio aja. Yang punya stick Iya. paling murah stick doang aja. Kita cuma modal stick aja dan kita ngelihat peserta yang lain tuh kayak bawa efek gede-gede. Iya. Bawa gitar Ampli mahal. sendiri gitu ya. Wah, terus kita Di cuma band sedih saya bener di situ. kita nongkrong di bawah pohon tuh cuma gini. Ngeliatin. Lihat. Khawatir anjir. Terus tapi emang feeling kita udah nggak feeling sama festival itu. karena satu kita secara persiapan juga jauh lah sama band-band lain ya. Mereka dengan efek-efek gitar yang Ada band gede nggak yang kamu ingat ikutan festival Iya itu? bener. Ada yang menang tuh jadi Jadi punya nggak band. nggak tahu, kita lupa ya. Lupa sih. Kayaknya Nggak tahu. enggak ya. Kayaknya. Ini ya. Siapa? Band kompleks itu masih ada sekarang. Pertanyaannya ke situ. Bukan ya. Enggak. Nggak ada ya? Tuh. Nggak ada yang Gak usah minder. Jadi pas kita naik panggung itu jurinya tuh ingat banget ada band Sleo, ada Gideon Momongan, Oh. ada Doni Sohendra, Aduh. ada Mas Dendi itu. Orang gede semua. ada Elsa Sigar. Pokoknya orang-orang yang memang Di sudah musik besar lah lah ya, ya. di musik. Terus mereka udah ngerengutin jidat gitu pas kita naik. Karena apa? Kita nyetem dulu kan. Tang Neng tang neng neng dong neng dong. neng. Aduh. Tong dong. Karena nggak bawa alat sendiri kan. Kalau misalnya bawa sendiri kan pasti kita udah siapin dari bawah panggung ya. Teng neng neng neng. Pas ngejreng, gua nyanyi di A, Astagfirullah. gitaris main di G, Keren. Progresif banget nih. satu Ini tuh. Kiki main di Z, Ray main di X. Jadi gak nyambung. Pokoknya bener-bener nggak nyambung. Nyanyi hancur, berantakan dan kita terpukul waktu itu karena kan yang namanya Festival pertama ikut lah ya. festival pertama walaupun kita sudah happy juga ya dari 222 band kita lolos ya. Iya. Tapi karena memang waktu audisi bagus. Maksudnya nggak ada yang fals dan lain-lain. Tapi ketika di grand final tuh kayak wah hancur lebur lah pokoknya. Sampai akhirnya bisa di 2007 ya dapat Emerald Live itu kan juara. Itu kalian sering ikut festival? Nah, jadi setelah kejadian itu kita benar-benar belajar dari kesalahan. Besoknya untuk kita ikut festival lagi, kita sudah pakai alat sendiri. Tapi nyewa. Nyewa di studio dekat rumah. Tempat latihan. Enggak sih. Ada juga. Salah Maksudnya satu. antara sedih, tapi aku juga Bangga. Terharu. terharu gitu. Nah, tapi jangan seneng dulu. Jangan seneng dulu. Jangan seneng dulu. Kita nyewanya itu nggak langsung bayar.
Jadi kita bilang kalau kita menang, kita akan bayar. Kalau menang, Nah, berarti kan mau nggak mau harus menang dong. ada motivasi. Ada motivasi. Akhirnya kita latihan keras. Jadi walaupun kita ini masih band amatir ya, tapi kita sudah punya habit. Dulu tuh udah kayak band profesional. Jadi hari Rabu dan Jumat kita sudah kita latihan di studio. Nice. Senin, Selasa itu kita ngulik. Rabu latihan studio, Kamis kita ngulik lagi bareng-bareng. Keren. Jumat latihan, Sabtu Minggu ikut Tipes. festival band. Jangan gitu dong. Kalau tipes mengingatkan saya akan foto ini. Ini ada foto kalian ketika kalian masih pada tipes. Anjing kasihan, gua mah foto-foto ini. Ini 2005. Ini udah bikin album. 2007 kan Ini ya baru mulai lulus album. SMA, jadi udah boleh gondrong. Ini model rambut camuri itu, cakar muka sendiri. Lanjut yang tadi itu lucu tuh. Nyewa berapa? nyewa. Gitar berapaan sih kalau nyewa gitar gitu? Dulu ada yang 50.000. Sekali Aku ma- inget keyboard tuh dulu 70.000 sewa. Sewa. Dan kita belum buat bisa satu bayar. kali Ya. show atau gimana? Iya, sekali Iya, buat dipakai. sekali hari itu gitu. Dan kita ikut festival itu kebetulan juga selain kita nyewa dan belum bayar, ikut festival itu kita juga minjem sama untuk bayar ikutan pendaftaran itu kita minjem juga. Pinjol. Kita minjem sama sama fansnya The Massive saat itu. Udah ada tuh. Massive. Jadi mereka kalau misalnya kita main acara 17-an gitu itu mereka nonton. Tapi cuma 3 orang. Nah, Itu masih ver 1, masih ver 2, masih ver 3. Kayaknya tapi sekarang udah hilang. Iya dong. Makanya kita lagi cari mereka Kita nih. lagi cari, kita sebutin di mana-mana nih sekarang. Iya, mereka belum Kalian nggak kenal? Hah? Nggak tahu Tahu namanya. namanya. Oh, tahu. Siapa? Namanya Dida, Putri sama Debbie bertiga. Dida, Putri, Debbie, kalau Iya. kalian nonton ini, Ya, please betul. ya. Kita belum balikin duit kalian deh kayaknya deh. Tuh. Berapa yang dipinjam? 50.000 buat daftar buat daftar festival. Masa 50.000 aja nggak punya dulu? Ya nggak punya. Kan Ya Tuhan. beberapa kali tuh kita ngobrol sama musisi ya, band kesini. Kayaknya keren gitu. Kalian juga khawatir saya. Kalian. Tapi makanya bangga banget ngelihat sekarang apalagi mereka kan nggak cuman konser di Indonesia. Kemarin dari Amerika gitu. Betul. Nah, Luar biasa tapi jangan loh. salah. Dari 50.000 uang pendaftaran, hadiahnya 50 juta. Oh iya. Betul. 50 juta. Dan kita udah dapat 50 juta, nggak ganti minjem itu tuh sampai sekarang. Makanya kita mau ketemu, mau ganti. Dida, Debbie, Putri inget tuh ya. Tuh. 50 juta ini kan waktu itu event gede Gede banget banget. nih Emat Live Wanted. Siapa yang seangkatan kalian? Geisha itu bareng. Terus kalau nggak salah dulu ada Riviera tuh gitarisnya Randy Pandugo. Randy Pandugo. Ya. Oke. Ini udah bawain lagu sendiri? Ini memang festival lagu Emang sendiri. lagu sendiri nih Iya. ya? Lagu apa yang dibawain di sini? Ada Tak Bisa Hidup Tanpamu sama itu masuk Ilfil. album tuh. Ilfil tuh yang ada di album kita juga, album pertama juga. Yang nafas benciku terlahir saat kamu nafikan, itulah. Guys, kalian merasa keren dulu begini? Itu pada Dulu tuh zamannya eranya keren. lagi kayak dengerin band-band Jepang gitu. Oh, Japanese J-rock rock. gitu. Kenapa nggak setelan Harajuku. Kakek Sugiono? itu juga kan Jepang. Kakek Sugiono. Itu nggak ada pada saat rambutnya. itu- Dan pada saat itu, tahu? pada saat itu kakek Sugiono semua belum masih paham. aki. Oke, 2007, 50 juta, men. 50 juta dan langsung dapat kontrak rekaman sama Ya, Capung jadi sama sebenarnya Nui. setelah kita ikut kompetisi band, ada satu momen waktu itu kita juara. Jadi setelah itu tuh kita juara satu terus. Itu juara satu Maraton. festival terus. Enggak dong, band juga. Terus ada di satu momen tuh kita menang festival akustik di Blok M ya. Waktu itu jurinya ada Om Ben Sleo lagi, terus ada Elsa Sigar, ada James F. Sunda waktu itu. James F. Sudah Nah. Kuku rata. Mereka nggak tahu. Tahu, bisa anak lama tahu. Kuku rata tahu? Oh, tahu. Lilin kecil. Old soul dia. Jadi saat itu kita juara satu festival akustik di Blok M Plaza waktu itu. Terus setelah kita dapat hadiah, dapat piala, Mas Ben Sleo, almarhum waktu itu nyamperin kita. Dia bilang, kalian udahlah berhentilah ikut festival band. Percuma kalian menang-menang terus tapi kalau kalian nggak punya karya sendiri, kalian harus rekaman. Dan sebenarnya Om Ben saat itu juga pengen ngambil kita loh. Dia baru ada gue sempat ngobrol juga. Itu ternyata Mas Ben itu sempat pengen produserin kita. Tapi kita keburu diambil sama orang. Jadi akhirnya kita ketemu sama satu investor gitu ya. Kita latihan di tempatnya si orang ini dan akhirnya dia tertarik untuk bikin kita album tahun 2006.
Itu waktu itu labelnya label Bogor, Malta Music. Loh, nggak langsung masuk musika kalian? Enggak. Oh, baru tahu. Nah 2006. Nah 2006 itu ternyata kita tuh ngebayangin kalau kita rekaman tuh kita bakalan langsung sukses, bakalan langsung wah terkenal nih. Nggak taunya setelah kita rekaman itu, kan selama ini kan kita cari uang itu memang benar-benar dari festival. Iya. Jadi mata pencaharian kita tuh dari festival musik. Jadi mau nggak mau kita harus juara terus biar kita dapat duit kan. Karena kita memang saat itu tidak pernah mau menerima tawaran jadi band cafe. Gitu. Karena kita pikir kita Visi-visinya beda iya, ya. daripada kita ngapalin banyak ngapalin lagu orang, mendingan kita ikut festival band, bisa bawainnya cuma beberapa lagu dan hadiahnya lumayan. Nah, saat itu karena kita udah masuk ke istilahnya rekaman ya. Jadi kita anggap wah kita kalau misalnya udah jadi band rekaman masa sih kita ikut festival lagi kan nggak mungkin kita sih nggak enak lah gitu. Akhirnya kita mencoba untuk promosi-promosi tuh waktu itu dan ternyata nggak jalan. Satu juga albumnya juga menurut kita secara mixing juga hancur. Kita nggak pede lah dengan albumnya saat itu ya. Dan sampai akhirnya kita kembali lagi ke festival-festival lagi tapi dengan nama yang berbeda-beda. Jadi setiap festival tuh emang niatnya cuma cari duit doang. Yang penting ini namanya apa aja yang pernah kamu ingat? siap Ada. Namanya apa aja? Ada putih. Terus It's a jam. It's a jam. Jadi ngasal-ngasal aja yang Ngasal. di kepala gitu. Oki. Yang penting dapat duit aja. Yang penting pokoknya kita niatnya cuma dapat duit aja. Tapi kita yakin karena kita udah tahu setelahnya gimana jadi juara. Jadi kita Asik. pasti menang dan memang dapat duit terus gitu. Itu selain uang ada juga sertifikat vandal dan piala nggak? Gitu pada vandal gitu. Biasanya itu cerdas cermat, nah. Iya kali-kali Nah, gitu. sampai akhirnya Sampai akhirnya di Little Musika. jadi masif di musika. ada satu momen yang menjadi titik baliknya masif saat itu. Jadi waktu itu kita sempat ke Surabaya. Manggung di Surabaya, ditawarin manggung di Surabaya. Tapi ternyata setelah kita sampai sana tuh fiktif. No. Ya ayo wae itu band banyak. Ini band susah banget hidupnya. Asli. Dari tadi kita belum dengar cerita suksesnya ya, belum ya. Jadi kita sampai sana dan ternyata juga kita sempat sekali manggung ya di Tambak Sari ya. Tambak Sari Surabaya. Tambak Sari. Dan alhamdulillah penontonnya rumput bergoyang saja yang nonton. Tapi kita manggung bareng sama Ucok Aka waktu itu. Aduh, legend. Iya. Kita satu backstage dan nyesel banget kita nggak foto. ya? Nggak foto karena apa? Kita nggak punya handphone kan. Bukan karena nggak mau ya. Bukan karena nggak mau, kita nggak ada handphone yang bisa foto atau apa gitu. Jadi ya udah, tapi seneng lah udah sempat kita duduk bareng ya sama Ucok Aka saat itu. Dan saat itu emang acara rock, jadi kita benar-benar bawain. Kebetulan memang dulu kita kalau ikut festival itu kita selalu mengaransemen lagu-lagu orang yang dengan progresif gitu. Jadi karena dulu kan Tetap progresif harus hadir ya. karena kita dulu kan memang dengerinnya Planet X, terus Dream Theater gitu-gitu ya. Jadi ketika kita mengaransemen lagu orang tuh emang arahnya selalu progresif gitu. Dan setelah sampai sana acaranya hanya satu acara doang dan ternyata titik-titik yang dijanjikan itu tidak ada. Anjir jahat. Akhirnya kita mencoba untuk bertahan di sana nih. Surabaya. Di Surabaya. Karena satu kita nggak punya ongkos buat pulang. Ya Astagfirullahaladzim, ya Allah. Khawatir bisa Makanya dia nyanyi lagu itu. Berjalan di pusat pertokoan di Surabaya. Nah jadi tapi ini dari cerita inilah gue tahu kenapa kan gue tuh suka sebel ya. Kenapa sih lagu Jangan Menyerah itu lagu untuk menyemangati tapi lemes nih. lemes banget gitu. Karena ternyata gue tahu perjalanan kalian yang membuat lagu itu. Kalau saya lahirnya udah ketawa, udah nggak mungkin bikin lagu Jangan Menyerah. Jadi karena lahirnya nangis kan. Apa yang kamu apa yang kalian lakukan di Hidupnya sedih Surabaya? terus. Yang kalian lakukan di Surabaya ngapain? Ini, jadi saat itu ada satu momen perpindahan tahun ya dari 2006 ke 2007. Jadi pas banget kita main di tahun baru. Itu kita ada orang yang baik banget ngasih kita tempat tinggal ya, karena kita udah nggak bisa tinggal di hotel juga, nggak mungkin. Jadi kita tinggal tuh di kayak di Cak Durasim tuh kayak rumah budaya ya. Taman budaya. Taman budaya. Di sini tuh kayak Taman Ismail Marzuki Iya. gitu. Oh iya. Oh, jadi seniman-seniman boleh kumpul di sana, boleh tidur nginep gitu. Dan kita tidurnya ya udah di karpet yang terbuat dari apa tuh? Jerami? Yang keras lah. Yang Itu keras. apa namanya teh? Kucing gondok. Lain kan namanya teh. Nah iya pokoknya itulah. Tiker. Tiker tah eta. Tiker tapi yang dari bambu itu loh. Oh Nah iya kita iya. tuh ada tuh foto, Tatami. ada foto-foto kita yang lagi kayak ikan pepes tidur tuh ada. Kita punya tuh fotonya. Jadi
pas momen perpindahan tahun baru, kita tuh kayak berlima tuh kayak berdoa di belakang panggung sebelum manggung nih. Itu kayak kita tuh berlima tiba-tiba nangis bareng. Nangis bareng, bener-bener nangis. Karena apa? Bukan karena kita cengeng, bukan. Tapi kayak kita tuh berlima tuh, wow, ini bener gak ya? Apa jalan hidup kita ini bener gak sih? Ini musik ini bener gak sih? Iya. Apa pilihan yang bener untuk kita bisa hidup ke depan gitu. Dan kita kayak berdoa bareng-bareng dan kita pengen kita bisa hidup dari musik saat itu ya. Emang bener-bener kita pengen bisa sukses lewat musik dan nangis bareng-bareng. Terus berdoa bareng di situ dan setelah itu kita manggung. Nah habis kita manggung itu tiba-tiba ada orang datang nyamperin kita. Gondrong nih. Waduh. Namanya Mas Made. Nah, Mas Made. Beli kalau Made tuh beli dong. Tapi kan di Di kan? Surabaya. Lu suka ngatur hidup orang deh. Dia Orang mau Bali. manggil Mas kek, mau apa kek. Mas Made ini dia lagi nemenin band lain sebenarnya. Tapi tiba-tiba kok nyantol sama kita kan. Jadi kayak dia intinya tertarik lah sama band kita dan kita cerita kalau kita udah gak punya duit lagi, bla 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 untuk balik dan lain-lain. Terus dia bilang gini, kalian mau nggak main setiap malam di kafe-kafe? Yang penting bisa dapat makan. Kebetulan kita tuh makannya tuh emang sehari sekali. Aduh, ini adalah episode terbanyak saya beristighfar ya, Rotizen ya. Banyak-banyak lah bersyukur. Jadi akhirnya kita main di setiap malam itu kita baru belasan tahun, umurnya kita belum 20 tahun waktu itu ya. Belum, waktu kita kontrak album aja 19 tahun. Iya bener juga. 16-an berarti 16-17-an 18 lah, 18 kan kita baru lulus SMA kan. Jadi kita tuh bener-bener tahu dunia malam saat itu gara-gara kita cari makan aja. Jadi kita tuh manggung di sela-sela band home band. Kan home band tuh kan biasanya ada 2 sesi. Iya. Nah sesi pertama dia biasanya ada break. Biasanya DJ kan? Iya, ada break tuh 30 menit lah. Kalian main di situ. Ya, kita main 30 menit, 5 lagu. Nah, setiap kita main, mereka happy tuh, manajer-manajernya happy. Akhirnya yang tadinya cuma dapat masing-masing dapat 1 piring nasi goreng ya. Aduh. Ini nih, aku pernah manggung di Bayar Roti, ternyata dia masih juga Nasi goreng. Nah, karena kita main bagus, ada kentang, ya kan? Ada tambahan-tambahan yang lain lah gitu. Oh, kalian mau pesan apa lagi? Karena main bagus gitu loh. Nah, itu hampir setiap hari. Jadi kita makan itu hanya malam doang. Serius. Kita makan, jadi kita setiap malam kita main di kafe-kafe itu setiap malam tuh. Terus sampai akhirnya kita ada teman yang akhirnya menjual kamera untuk sama laptop untuk biar kalian pulang. Untuk kita bisa pulang naik kereta ekonomi. Namanya siapa? Rizky. Rizky, mudah-mudahan kamu rizkinya semakin banyak ya, doain sama kita. Kita masih berhubungan baik. Di atas cuma ada Dari sini dia. Iya nih harusnya survei dulu nih. Enggak. Nanti kita akan Lebih kaget lagi aku udah pengen si Dida, si Iya. Debbie main sama Oh ya, episode Debbie. berikutnya kita harus udah nemuin tuh si Dida, Debbie dan Tukang Eti. Tukang Putri. sayur. Sama tukang sayur. Tukang sayur. Nggak taunya Debbie dan Dida dan juga Putri tinggal di rumah ini. Jangan terlalu banyak ngaran nih. Oke, kita lanjut. Nyiapin kita minum gitu. Tapi untung kalian pulang karena akhirnya kalian menjadi band Ciledug bukan jadi band Surabaya. Kalau nggak pulang kalian jadi band Surabaya loh. Waktu pulang itu kita pakai kereta ekonomi dan nggak dapat tempat duduk. Ya zaman dulu kan gitu ya. Karcis berdiri. Kan rebut-rebutan. Betul-betul. Kok nggak kelar-kelar cerita sedihnya sih? Tapi kita nggak sedih sih. Kita senang aja. Iya, gitu. pasti udah happy sekarang. Jadi kita tuh tidur dulu kan kalau perjalanan dari Surabaya Jakarta tuh kan lama banget berhenti, ya. iya. 24 jam kali ya. Ekonomi lagi pulang. Ya, mulai lebih dari 18 jam lah. Jadi kita tuh udah yang ngerasain tidur di tengah-tengah jalan terus nasi kan ayam mijon ya. Makanya kita dilangkain lah sama para pedagang-pedagang itu gitu. Sampai akhirnya sampai pulang ke Jakarta, tiba-tiba kita habis ikut festival ya. Kita ikutan festival di daerah Depok atau daerah mana gitu. Kita lihat ada billboard gede Daftarkan band. Ya, terus intinya dia mencari rising star lah gitu. Hadiahnya tuh ada kontrak rekaman bersama Musika Studios
terus ada uang 50 juta. 50 juta dan juga mobil. Nah yang kita lihat tuh cuma di yang nomor 1 doang, kontrak sama Musika Studios. Karena apa? Kita sebenarnya juga udah sering juga kirim-kirim demo ke beberapa label. Waktu di Musika itu kita cuma disuruh nunggu di luar aja. Tapi ya nggak didengerin juga sih demo kita. Terus kita pernah nekat ke rumahnya Pak Ian Johana. Tahu nggak? Langsung ke rumahnya. Jam 6 pagi. Yang pasti ditolak sih, nyebelin sih itu. Pak Ian lagi nyiram bunga. Ini beneran, sumpah. Udah gitu. Pakai boxer. Udah gitu, gue sama Rai naik motornya Rai kan, naik Shogun ya waktu itu ya. Itu kita ke rumah Pak Ian udah kayak orang mau manggung, pakai make up. Rekaman atuh. Gue pakai baju cewek, pakai bajunya tante gue pakai. Baju show ya, show. Kayak baju show. Buat manggung aja gitu. Pokoknya ya kita kan pengen produser kan. Bayangannya, unik nih gitu ya. Harus keren menurut kita gitu, walaupun dia juga ngeliatnya pasti jijik juga. Jam 6 pagi ya, Re? Terus, Pak, saya mau ngirim demo, Pak. Kamu jangan di sini. Iya dong. Kamu jangan. Ya iya dong. Kita diusir. Terus, waktu terakhir ketemu Pak Ian, Pak, saya udah pernah ke rumahnya Pak Ian loh, Pak. Tapi saya diusir sama Pak Ian. Oh serius ya? Sorry ya. Dia bahkan nggak ingat adegan Dia itu. lupa lah, nggak mungkin. Dia bilang, ya berarti belum jodoh ya. Dia bilang gitu. Ya udah. Nah, tapi menurut aku gini ya, di antar kalian kan kalau setiap ikut festival tuh selalu duit kan bayangannya. Kenapa pada saat itu kontrak gitu? Ya karena emang kita tuh kayak punya mimpi bisa dikontrak sama label besar ya di Indonesia, dan salah satunya adalah Musika, karena kita lihat kan ada Chrisye, ada Iwan Fals, ada Peter Pan, ada Kahitna di situ kan. Oke, ketika menang langsung dikontrak, langsung merasa yakin ini jalan gue. Terjawab nggak sih tangisan-tangisan itu? Nah, ini masih belum berakhir nih. Aduh. Kisah-kisah kita ini. Kita bikin part 1, part 2 ya. Kayak film zaman sekarang. Jadi setelah kita ikut festival menang nih dari 3.000 band seluruh Indonesia, kita tuh harusnya tuh ikut yang wakil Tangerang sebenarnya, di Tangerang, karena kan kita dapilnya dapil Tangerang ya. Biasanya kan sebenarnya Cildu kan Tangerang. Tangsel, iya. Tapi saat itu di Tangerang itu kuotanya sudah habis. Yang masih tersisa itu di Jakarta. Jadi kita waktu itu malah ikut yang wakil Jakarta. Jadi mungkin juga Tuhan udah ngatur kayaknya, wah Jakarta nih ibu kota kan. Jadi orang tahu itu kita tuh band Jakarta. Padahal kita band Ciledug kan. Kita harusnya ikut Tangerang gitu. Jadi waktu itu kita ikut Jakarta dan ternyata sebenarnya hal yang paling bikin kita deg-degan itu adalah ketika kita ngirim demo waktu itu ke iRadio ya. Jadi kita nyerahin demonya itu ke iRadio untuk, jadi ada audisi demo CD dulu. Iya, jadi screening awal ya, gitu ya. Karena kenapa kita deg-degan? Karena kalau kita live kan kita pede kan, wah pasti lolos nih. Maksudnya kita memang mentalnya udah kebentuk kan, mental festival gitu. Tapi ketika kita hanya ngirim demo aja tuh kayak kita ada ketakutan, takutnya ada yang nyelip atau jatuh atau misalnya CD-nya scratch atau apa gitu. Ada teknis lah ya gitu ya. Dan akhirnya ada di satu momen kita nungguin hasil hasil si audisinya di radio waktu itu. Kita dengerin yang disebut tuh hanya 20 band ya dari yang untuk wakil Jakarta, untuk wakil Jakarta. Satu nggak kesebut, 2, 3, 4 sampai menjelang terakhir baru kesebut Masif. Wah langsung teriak-teriak, kita langsung keluar dari rumah kontrakan tuh teriak-teriak, tetangga-tetangga udah langsung pada ngeliat semua kan. Ya apa nih? Ya udah akhirnya kita kayak udah ngerasa wah kita bisa nih. Karena emang nggak tahu kenapa tuh kayak kita yakin bisa juara saat itu gitu. Akhirnya sampai ke kita audisi studio di Jakarta. Jadi abis CD terus audisi studio ketemu Mas Benz lagi. Dalam hati menang nih pasti, orang ketemu Mas Benz terus. Sama Mbak Bita ya dulu ya. Mbak Bita tuh dulu iRadio. Terus akhirnya kita menang juara 1 di Jakarta. Akhirnya ke nasional. Regional dulu. Jabodetabek. Kita waktu itu kita kita ini dulu ya, audisi dulu ya di situ ya. Jadi kayak penyisihan dulu di Jabodetabek, terpilihlah 3 besar. Kita juara 1. Menang lagi. Terus band yang 3 besar itu bisa kolaborasi sama band-band yang udah
besar. Waktu itu kita dapat kebagian sama Ungu. Sama Ungu. Jadi kita untuk pertama kalinya kita manggung di panggung besar dan ditonton sama 50.000 orang saat itu. Dari rumput yang bergoyang jadi 50.000 orang ya. Dan saat itu 3 besar itu belum diumumin ya kalau nggak salah ya. Ternyata kita juara 1 lagi, juara 1 wakil Jakarta, wakil Jabodetabek dari Jakarta untuk ke tingkat nasional. Di tingkat nasional kita finalnya waktu itu di Ancol, terus pengumumannya di radio, di JCC. Oh di JCC. Di JCC. Finalnya di situ. Ya apa pengumumannya? Finalnya di Ancol tapi pengumumannya di JCC. Oh gitu ya? Waktu itu yang ngumumin tuh All Star tuh. Jadi ada Ungu, Samsons, terus Peter Pan itu mereka main bareng dan mainin lagu kita. Oh. Gitu. Ya udah kita langsung ya happy lah kita juara 1 kan dan kan juara 1-nya dikontrak sama Musika dan kita dapat hadiah mobil juga waktu itu dan itu satu orang satu mobilnya? Mobilnya 1. Makanya satu orang satu. Apa waktu itu yang kebagian belajar mobil itu anak-anak. Nah cuma pas mau bagian gua nggak taunya lagu Cinta Imunku meledak. Jadi udah nggak kebagian belajar mobil. Jadi sampai sekarang kan? Sampai sekarang nggak bisa nyetir. Itu mah alasan lu aja. Mobilnya apa dulu? APV. APV dijadiin mobil band. Kayak di luar negeri kan pakai fans sendiri Ya, gitu ya. Di situ ada kayak ada branding, ada foto kita. Masih ada mobilnya? Sudah nggak tahu mana. Maksudnya itu nggak mau maksudnya kan harusnya itu artefak Kita cari mobil juga. Ya. Yang punya APV itu plat nomornya di balik layar gitu. Panjang lah pokoknya. Oh ya, baiklah. Jadi dalam singkat cerita perjuangan beratnya berapa tahun? 2003. Ya 2003 sampai 2007 sih. 4 tahun ya. Betul. Perjuangan beratnya tuh berat sekali kalau gua denger tadi ya ceritanya Banget. ya. Itu kalau Dan ya. kalau kita nggak kuat mungkin gila juga bisa tuh. Kalau kita nggak kuat ya. 2003 berarti udah 20 tahun nih band ini ya. 20 tahun. Ya, 20 tahun di tahun Ya, ini. makanya konser nanti tanggal 1 Juli. Ya. Konser 2 dekade. 2 dekade dan kita mengusung tema di 20 tahun ini adalah Road to the World. Road to the World. Karena mau akan world tour juga. Sebenarnya kita akan main di beberapa negara di tahun ini. Oh yes. Dari band Ciledug, manggungnya udah pernah ke Dublin. Yes. Kemana lagi? Coba. Kita pernah main di Australia, Australia. di Korea. Australia kotanya apa aja? Sebut Australia kan banyak. Di Melbourne. waktu Melbourne, itu. terus? di Korea kita Korea. pernah, terus Di LA kemarin. Amerika. di Times Square, New York. di New York, Times kemarin. Square. Kalau Asia Tenggara udah hampir semua sih. Hong Kong, Taiwan. Gitu Yang terdekat manggung di ZEP ya kalian ya akan di Yang terdekat KL ya. tanggal 2 dan 3 Juni nanti kita akan konser tunggal pertama kali di Malaysia. Jadi sebenarnya kita nggak pernah konser tunggal di Malaysia karena biasanya itu kayak cuma promosi doang. Nah ini kali ini konser tunggal dan alhamdulillah tiketnya sold out. Kemarin waktu Niji sama Budi Doremi manggung di ZEP Ya. di KL gua ada di situ nonton. iya? Karena barengan sama nonton konser Sting gua di sana dan musik Indonesia di Malaysia gede banget betul. gedenya. Dan gua sih yakin bahwa di hari itu kalian nggak akan bisa ngebedain ini di Indonesia atau di KL. Karena yakin mereka pasti semua tahu lagu-lagu kalian. Dan memang sebagian besar memang banyak orang-orang Malaysia yang nonton juga sih. Oke, tapi gini, 2003 sampai 2007 ya? Ya. Yang 4 tahun kerja Seri keras. banget. 20 tahun menjadi The Massive yang seperti kita kenal sekarang. Kalau kita bandingkan perjuangan mana lebih berat 4 tahun itu atau 20 tahun yang ini? Karena 20 tahun ini juga berat gue yakin. Tidak jadi semakin muda juga kan? Iya kan katanya kalau misalnya udah punya nama, begitu punya uang, udah Godaannya, punya segala macam godaannya anginnya lebih berat banyak. juga. Lebih berat mana? 4 tahun itu atau 20 tahun yang ini? Sebenarnya selama kita bareng-bareng tuh kayak nggak pernah ngerasa berat sih sebenarnya. Anehnya itu. Anehnya itu. Jadi kayak Sambil minum loh, boleh minum. Bukan pajangan. jadi buat kita tuh kayak musik itu adalah tempat kita healing ya. Jadi kalau ketika kita masuk ke dalam studio, kita bermusik, kita di panggung tuh kayak kalau orang tuh kalau misalnya kalau banyak masalah itu kan biasanya healing ya. Nah healing kita tuh ketika kita bermusik gitu, ketika kita masuk studio, ditambah lagi sekarang ini The Massive ini sudah bukan
hanya sekedar band atau hanya teman ya, tapi kita sudah menjadi sebuah perusahaan juga yang membawahi banyak orang, yang menghidupi banyak orang juga. Jadi kayak sekarang ini kayak misalnya kita berantem gitu ya. Berantem itu untuk apa kita lama-lama gitu. Jadi kalau misalnya kita berantem, selesai saat itu juga. Nggak pernah sampai berlarut-larut gitu. Jadi buat kami sih kayak The Massive ini sudah menjadi rumah sih. Jadi The Massive tuh bukan hanya tempat kerja, tapi juga your spiritual thing juga ya? Bisa dibilang gitu ya kalau misalnya menganggap musik adalah healing gitu buat kalian? Ya karena bersama The Massive kita bisa kemana-mana. Kita umroh bareng, berlima. Oh iya bener. Gitu terus kita bisa keliling dunia bareng. Bahkan kita sepanjang perjalanan 20 tahun ini kita kayak masih suka kangen, termasuk yang tadi Kang Ronald sebutin ke Dublin itu kita dapat dari hasil festival kan. Iya. Jadi waktu itu ada festival sebuah brand lah. Sebuah brand minuman dari Irlandia, dari Dublin. Iya. Anehnya ini berbau festival gitu. Waktu itu yang ikut tuh ada Riff, ya betul. Netral, Xerox. Ya. Netral. Betul. Xerox sama The Massive yang mana orang tahu banyak notabene The Massive tuh band pop. Iya. Padahal kalau kata Xerox dia nggak tahu band lu dulu begitu kan orang bilang gitu. Jadi waktu itu akhirnya ya singkat cerita kita bisa menang di festival itu dan bisa berangkat ke Dublin gitu waktu itu. Dan di tahun 2013 kita kayak ngapain lagi nih biar kita nggak nyaman aja nih. Kita main di Java Jazz. Dengan konsep jazz ya. Iya. Main di Java Jazz itu kita nggak diundang. Kita nawarin diri. Ngirim demo. Ngirim demo. Jadi selalu menantang menantang gitu, nantang ngapain lagi ya? Waktu itu sih yang PIC siapa ya Mas Dulu Eki Eki Humania, betul. Dia itu bilang, kuratornya. Mas kita pengen main di Java Jazz dong, tapi nih konsepnya gini nih. Kita kasih demonya. Kita bikin demo dulu 3 lagu. Kita aransemen jazz. Udah kita kasih. Serius lu mau main jazz? Serius Mas? Tahu akhirnya kita ditaruh di hari Sabtu sebelum jam prime time sebelumnya foreplay. Sebelum foreplay. Anjir. Ngredek. Udah gitu yang nonton depan kita ada Andrea Lesmana, ada Doni Sahendra. Kayaknya gemeter juga sih tapi gemeter juga nih. Nggak taunya kita malah dikasih treatment yang spesial waktu itu. Padahal awalnya kita cuma ngasih demo dulu gitu. Dan akhirnya kemarin di 2022 ya kita main di Java Jazz dengan memang kita diundang ya gitu, bukan nawarin diri. Nawarin diri lagi. Tadi Rian kan sempat bilang bahwa kalau yang namanya di The Massive mah yang namanya ribut itu nggak pernah lama-lama. Ya. Ada satu berita waktu itu yang cukup mengejutkan ketika ada keributan di atas panggung. Ya, itu ya. selesai cepet nggak sih? Itu kenapa? Pertama, lu marah kenapa? Gitu ya. Pertanyaannya itu terus apa yang akhirnya bisa bikin cool down lagi gitu? Apa melodi memori 4 tahun yang susah itu? Jadi sebetulnya di saat itu kondisi manggung kita tuh lagi pada lagi tuh capek banget, capek banget terus jenuh banget. Jadi mungkin karena hal itu jadi kita agak sensitif gitu. Jadi Rian bilangnya apa, saya nangkapnya apa gitu. Jadinya itulah agak sedikit kenceng-kencengan saat itu gitu. Nah triggernya pas di panggung itu ya sebetulnya saya juga salah nangkep maksudnya dia apa gitu. Ya karena capek merinnya. Iya. Dan ngomongnya juga sambil ketawa itu. Iya. Tapi dia nanggepinnya beda. Iya jadi akhirnya di situ sedikit keras terus pas turun panggung saya balik ke hotel terus akhirnya manajer kita kumpulin semua di satu kamar. Udah pas di saat itu ya kita ngobrol. Beres habis itu makan bareng keluar. Iya. Ya gue juga sama Ronald pernah begitu. Lagi siaran, kesel sama dia, gue pergi. Tapi begitu masuk taksi terus mikir, ngapain ya gue pergi? Malu. Terus kita telepon-telepon, Nal maafin ya, aku tadi gitu. Ya gue juga keterlaluan. Maksudnya gitu. kayak The Police aja pernah berantem sampai sikat-sikatan. Rolling Stone sampai sikat-sikatan gitu. Tapi mereka bertahan puluhan tahun sampai hari ini. Udah 50 tahun bahkan Rolling Stone ya. Sebenarnya ada anehnya sih. Jadi pada saat malam itu kejadian kan, terus aku kan biasanya sekamar sama Wahyu. Kita nggak bisa begini, harus kita selesaikan ini. Malam ini juga, kita nggak biasa punya masalah. Naluri PRT-nya muncul ya. Bener-bener. PRT muncul. Tapi begitu kita ngumpul di satu kamar, ternyata mereka udah menyelesaikan diri sendiri. Buat apa tadi kita panik? Kita udah ketawa-tawa. Tahu. Wah, terus
pas itu berita di mana-mana kan. Iya, biasa, Terus digoreng. akhirnya kita banyak dipanggil acara-acara Malam itu gosip. telepon berdering Wah, ke semua berdering. berdering. Sampai semua teman-teman musisi juga nanya gimana, kenapa. Terus ya udah kita juga banyak wartawan yang nanya, kita diem aja maksudnya. Kita berusaha untuk ini bukan masalah besar kok, gitu. Nggak usah gede-gedein. Iya. Terus kita dipanggil banyak acara-acara gosip pagi pun kita juga menolak saat itu. Karena buat kita itu bukan masalah, itu mah biasa berantem gede biasa. juga. Karena band-band yang senior bilang, itu sih biasa. Tapi ada beberapa teman band, keren lo ya berantem gitu. Berantem keren gitu. Dari 20 tahun ini yang paling berat momen apa? Pernah nggak ngalamin yang wah gila ini berat nih gitu? Pandemi mungkin. Buat kalian berat gak? Nah itu. Kita 2 tuh tahun banyak musisi yang ya sedih sih. kita termasuk yang bersyukur sih, makanya mungkin malah jadi album kan, album Time itu album 7 itu Sengaja dibuat pas karena pandemi kan. Jadi sebenarnya kita hampir tidak pernah merasakan hal yang berat banget sih setelah mungkin setelah dari album pertama ya. Karena ya itu kita udah tahu maksud. Beratnya udah dulu. Iya, beratnya udah cukup. di awal dihabisin. Jadi kita tuh kayak udah niatnya tuh kayak kita harus jadi band yang bisa bermanfaat aja untuk banyak orang. Gitu. Maksudnya manfaatnya itu apa? Kita kayak kemarin kita saya merinding. Kemarin di 20 tahun tuh kita kebetulan bukan dari setan. Ada ceritanya. nggak jadi merinding. Langsung balik lagi. Jadi waktu 20 tahun kemarin kita kan di Bali. Di Bali itu pas banget kita manggung juga. Kita bikin acara kecil-kecilan lah bersama dengan kru-kru kita ya. Kita ngobrol dari hati ke hati. Ternyata kita nggak nyangka juga. Ternyata mereka itu sudah dari The Massive. Mereka sudah punya rumah. Masya Allah. Jadi mereka bisa punya ini, punya itu. Kita kaget juga. Ya bisa berkeluarga. Bisa berkeluarga, bisa punya. Mereka maksudnya dari awal Iya. banget kalian Ya, jadi- masih tetap orang yang itu juga. Jadi alhamdulillah Keren. kita tuh termasuk band yang tidak pernah mencat orang. Kecuali memang orang ini mau berkarir lebih baik ya. Misalnya ada waktu itu engineer kita dia mau berkarir dengan gaji yang lebih besar. Oh, kita nggak pernah nahan. Jadi alhamdulillah kita hampir tidak pernah mencat orang, dan jadi kru-kru kita dari awal tuh sama sampai sekarang gitu. Hampir sama ya semua, dan kita kaget. Oke, kalau rombongan berapa orang kalau setiap berangkat? Kita 16. 16. Wajar. Kalau Mas Siver udah berapa puluh ribu sekarang? Pernah mendata nggak? Dulu kita pernah mendata, tapi sekarang ini kita hanya based on kayak yang ada di Facebook misalnya 3,4 juta. Terus di Twitter misalnya 1 juta gitu-gitulah. Dan kayaknya di setiap manggung di kota manapun, Mas Siver Palu, Mas Siver Kendari, pasti ada yang bawa itu gitu kan ya? Gimana rasanya menjadi seseorang yang mainin lagu sendiri, seorang orang tahu lagu, Ya itu dinyanyiin bareng sama mereka gitu. Itu kayaknya rasanya jujur luar sampai biasa sekarang ya? tuh rasanya selalu masih kayak surrealis. amazed gitu. Maksudnya Iya. kayak, wah gitu kayak padahal udah sering manggung ya, tapi kok ketika Selalu gitu rasanya. ketika penonton tuh nyanyiin lagu kita itu kayak itulah kita selalu berpikir masa sih kita mau berhenti bermusik. Wow. Karena ini musik kita ini udah memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk diri kita sendiri ya, nyenengin banyak orang. Terus Jadi banyak- soundtrack kehidupannya dia Iya, mungkin. betul. belum banyak Iya kan? pengamen-pengamen yang bawain lagu-lagu kita. Emang boleh? Nggak apa-apa lah. Boleh lah. Kirain harus bayar. Lu nyindir siapa sih? Enggak nyindir, ya benar. Oh, oke. Boleh. Boleh. Ini boleh bawain lagu The Massive, nggak boleh nggak usah Kalau bayar. untuk ngamen ya, kalau untuk Ngamen. Silakan. tapi kalau misalnya direkam secara profesional itu kan ada urusannya, Iya, ada beda publisher. lagi. Ada. Jadi kalau buat itu silahkan ya. Iya, karena- Termasuk Once juga boleh bawain lagu The Massive. Iya benar sih. Ya boleh. Mas Anta, silakan. Mas Once silakan. Once. Mas Dani juga boleh main lagu.
Disebut temennya. Karena kan tidak semua laki-laki. Semua lagu lagi. Mbak Sofi Sudirman dong. Apa Maggie Z ya? Mbak Sofi. Mbak Sofi Tidak Sudirman ya? semua band atau pencipta lagu itu lagunya menjadi lagu anthemic ya. Ada beberapa lah, kayak Bendera itu kan udah jadi lagu nasional ya. Bunda pasti dibawain setiap lagu, setiap ada Hari Ibu. Selamat ulang tahun Jamrud. Selamat ulang tahun. Dan Jangan Menyerah itu salah satu lagu yang anthemic sekali gitu. Pokoknya kalau ada bencana alam pasti Bencana ada. alam. Jadi akhirnya bencana alam itu punya 2 soundtrack setelah Beat Gade kalian. Beat Gade. Nah kemarin mama pesan. Mamaku. Iya. Kak, manggilnya kan kakak. Mau kamu tuh bikin lagu tentang ulang tahun gitu loh. Jangan Jamrut terus. Ini PR dari emak saya. Iya mah nanti saya bikin. Harus yang anthemic yang bisa itu lagu memang kita nggak pernah tahu gitu ketika kita menciptakan sebuah lagu bahwa lagu itu akan seterkenal itu dan se-anthemic itu. Oke, baju yang dipakai sama Rian juga ini menurut gua adalah salah satu tantangan yang mereka cari-cari. Ya kan? Ya. Kerjasama sama Faris RM. Gitu kan ya? Kalian mau menantang diri kalian apa lagi? Kan gak seneng nyaman kan? Oke, sebenarnya ini adalah salah satu rahasia The Massive. Kenapa kita bisa sampai 20 tahun bareng-bareng terus. Coba. Ada apa? Ya, karena itu kita tidak pernah ada di zona nyaman. Nantangin diri. Pokoknya ketika orang masih ada di situ, kita pasti ke kanan. Orang udah ke kanan, kita ke kiri. Orang di kiri, kita ke atas. Jadi kita nggak pernah pengen ada di zona yang itu aja sih. Don't tell your enemy your next move. Jangan pernah kasih tahu lu mau kemana. Itu gitu. rahasia apa itu? Itu Sun Tzu. The Art of War. Baca dong, seni perang. Gitu. Ngapain gua baca seni perang? Jadi ketika orang mikir kita tuh begitu, Ya begitu. nggak taunya kita ke sana. Ini kan katanya dulu bahwa ini lagunya kenceng. Akan ada satu album yang kenceng banget kan? Nah, Mungkin nggak? Pernah kepikiran sih. Jadi emang kita kan selalu band yang kebiasaan nulis. Jadi kita kayak punya diary gitu. Lucu amat. Kita tulis mimpi-mimpi kita di situ dan memang kalau udah ada yang terwujud, kita checklist. ya, termasuk kayak waktu itu kita pernah ke Abbey Road Studio. Biro dia rekaman. Itu udah selain kita tulis, kita pampang juga di cover album kita. Waktu itu kan ada cover album. Di album ketiga tuh kita udah kasih Ketiga. tanda-tanda di situ. Kita- 7 tahun kemudian baru kejadian. Kita kasih art di situ. Ada Abbey Road dan ternyata kesampaian di 2019 kemarin gitu. Dan Amerika kemarin. Mengafirmasi keinginan-keinginan Iya, akhirnya iya, jadi Nah, keinginan. jadi kita tuh kayak udah narok simbol-simbol lah dari di beberapa di cover-cover album kita gitu. Jadi apa tantangan berikutnya? Mau mencoba apa lagi? Ya sebenarnya kita udah mulai spill sih sebenarnya. Maksudnya udah mulai kalau ngelihat pergerakan kita ya, mimpi kita adalah sebenarnya kita punya mimpi The Massive bisa merilis album secara worldwide sih. Itu mimpi kita. Amin. sih. Mimpi kita. Worldwide. Wow. Tapi bahasa Indonesia. Bahasa Inggris sih pengen. Bahasa Inggris. Ya. Gitu. Udah ada menuju ke sana, udah dong. Sebenarnya kita sudah mempersiapkan juga, tapi kan kita nggak tahu. Kita mengalir aja dulu, tapi kan Katanya mau Douglas ya, Ciledug English. Ada British English, Dublis. Britug. British Cilduk. Ya karena Wow, keren. sangat luar biasa sebuah band yang berawal dari tetanggaan, terus perjalanan yang luar biasa di 4 tahun awal kalian berdiri sampai sekarang udah 20 tahun. 1 Juli apa yang akan spesial hadir di sana? Nah, 1 Juli nih, 1 konsep Juli. Juli nih, apa yang bertampilkan? Jadi di Massive itu memang selalu seperti yang tadi yang kita bilang ya. Kita tuh selalu menabrak sih sebenarnya. Jadi kayak ketika band mainstream tuh selalu mainnya sama yang mainstream. Kita tuh dulu tuh udah kolaborasi sama Efek Rumah Kaca, kita kolaborasi sama The Sigit, tukeran lagu, kita kolaborasi sama Sore, kita kolaborasi sama waktu itu Pure Saturday juga. Jadi buat kita tuh musik tuh ya musik gitu, nggak pernah ada batasan aja sih. Iya. Dan kita bisa berkolaborasi dengan siapapun dan ternyata kalau kita respect dengan musisi yang lain, ternyata mereka juga bisa respect sama kita walaupun secara istilahnya genre beda Genre gitu. beda, jauh. Tapi ternyata musik itu adalah musik. Jadi nanti di konser The Massive yang 20 tahun nanti kita tuh kayak mengajak beberapa musisi-musisi yang mungkin Lintas genre gitu ya. bisa dibilang mereka tuh side stream lah gitu ya. Tapi ya sekarang kan memang
mereka justru jadi mainstream kan karena Iya, gak borderless iya, ya. jadi karena musisi-musisi independen kan sekarang juga sudah menjadi mainstream juga, maksudnya mereka juga punya banyak yang punya masa yang banyak juga. Jadi kayak kita akan berkolaborasi dengan beberapa musisi-musisi yang sebenarnya mungkin musiknya nggak nyambung sama Massive. Jangan kan kejutan dong. Kejutan nggak sih? Nggak, Enggak kan? kita udah ada di Instagram. juga. Nggak ada. Apakah akan berkolaborasi dengan FC? Nanti kita udah sempat telepon Ucele sih. Meteor Garmen. Tapi sukses buat The Massive buat 1 Julinya. Mau nonton aku Siap. ya, jangan lupa nontonnya yang 11 juta ya. Terus pengen banget bisa kolaborasi sama Om Ikang Fauzi sih. Langsung aja todong orangnya ada nih. Dan ada yang lucu ketika tiket war Coldplay kemarin banyak yang salah ngeklik nih. Jadi beli tiket ke The Massive. Nah ini lucu banget. Jadi sebenarnya aku tuh baru tahu juga gara-gara ada orang marah-marah di Twitter. Jadi aku tuh memang setiap hari tuh selalu nge-search nama The Massive. Jadi aku biar tahu orang ini ngomongin apa sih tentang The Massive. Jadi kalau ada yang nyela-nyela, aku retweet. Justru aku seneng malah seneng Itu aja. salah satu kehebatan kalian, ya. Selalu berbesar hati kepada orang, kepada haters. Gak apa-apa, Terusin itu ya. bagus dong. Jangan dianggap Justru kita seneng kalau ada marah haters. ya. Good. Ada haters kita seneng karena malah kita bercandain kadang-kadang gitu. Terus ada satu momen, ada satu akun gitu, intinya dia tuh marah-marah sampai berkata kasar lah gitu ya. Karena dia bermaksud mau beli tiket Coldplay, nggak taunya ngantrinya di tiket The Massive. Itu lucu. Nah, kita juga kaget kok tiba-tiba hari itu yang ngantri tiket The Massive tuh bisa sampai puluhan ribu. 60 ribu. Gua bilang, wah, cuma 3.000 padahal. Wah, muntahan. Kita hampir mikir gini, apa kita pindah ke GBK aja? Gak muat. Udah kepedean kan, nggak taunya dia pengen beli tiket Coldplay gitu kan. Tapi ternyata orang yang marah-marah itu akhirnya beli tiket The Massive. Karena salah itu. Akhirnya aku langsung respon lagi. Buat kamu boleh ke backstage dan foto sama The Massive. Gua gituin. Silahkan nanti DM aja gitu. Terus akhirnya dia balas dan dia bilang, "Kak, tapi aku bertiga ya, Kak. Ajak." Silahkan. Pas datang ternyata Dida Putih dan Devi. Oh, siapa tahu. Gak taunya dia bener ya. Ya udah, ya intinya sih ternyata ketika banyak orang yang atau acara-acara musik yang terkena imbas dari Coldplay, maksudnya imbasnya cukup negatif ya karena penjualan stuck semua. Karena orang semua fokus di Coldplay. Yeah. Tapi ternyata The Massive malah dapat rezekinya. Udah mau sold out katanya. Iya, dan udah sekarang sold out. alhamdulillah gara-gara salah link itu udah hampir sold out sekarang. Jadi ini buat band yang mau bikin event, mepet-mepetnya tanggalnya dengan band gede yang mau konser di sini. Itu triknya seperti itu. Karena lucu banget. Itu akan kita jadikan formula nanti. Karena baca orang-orang cerita, kok yang lain kayaknya susah antri Coldplay, aku kok cepet. Anjir, The Massive. Itu lucu banget. Lucu banget. Tapi sukses lah, sukses. Amin. Sukses buat The Massive, Ya. 20 tahun yang luar biasa. Mudah-mudahan banyak lagi karya-karyanya Dan lainnya. mimpi merilis album untuk Worldwide. kelas dunia juga tercapai. Amin. Ya jadi The Massive bukan hanya milik Indonesia gitu loh ya, bukan hanya milik regional Asia Tenggara, tapi juga dunia itu benar bahasa Inggris ya. Jadi nanti Iya, The Massive. Kang Ronald Sih. kalau kemana-mana nggak cuma nonton di Mode atau itu kan. Nanti ada Nonton The masuk juga nanti. Ya, keren. Ngapain juga gua ketemu Malu bisa kapan aja. Beda dong feel-nya, Nal, nontonnya. Oh gitu. Nanti beli yang 11 juta ya. Boleh. Don't give up. Oh, gitu ya? Nggak gitu dong. Oh gitu ya? Ntar lah, adalah. Dengan yang 60 juta, teh. Yang 60 juta itu digendong sama Chris Martin. Digendong sama Chris Martin. 4 tahun susah, 20 tahun juga mereka tidak pernah merasa itu adalah sebuah hambatan. Meskipun cobaan, godaan mah ada terus ya. Pasti Tapi ya ada. sekali lagi kalau misalnya kita udah niat, apalagi mereka berlima solid, Kiki nggak ada di sini, mau tantangan seperti apa nggak jadi masalah. Ya. Selama kalian solid, gitu kan. Solid itu adalah AG. Solid AG penyanyi dangdut. Kesolidan kalian membuat kita salut. Itu ini apa yang anggota prediksi kan?
Siapa? Solihun. Satu-satunya anggota prediksi yang tidak bisa menyanyi. Bisanya kritik ya? Kritik sama orasi doang dia bisa begitu ya. Guys, terima kasih. Thank you. Lagu-lagu kalian serius, tim Raw TV semua adalah fans kalian. Ya. Kami tidak bilang kami Masiver, bukan anggota resmi, enggak, cuman serius, lagu-lagu kalian menemani Berarti perjalanan. bukan Masiver tapi Macipel berarti. Imut ya. Jadi jangan pernah kecilkan mimpi kamu. Jangan menyerah. Ya, gang kecil daerah Ciledug, gak punya uang, nyewa alat musik, gak punya uang buat pulang dari Surabaya, bisa menjadi band seperti ini. The Massive besar, betul hasilnya, tapi lihat keringat darah dari air mata selama 4 tahun yang pertama itu. Nah. Dan kalau suka tayangan kita kali ini, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa dengar terus lagu-lagunya The Massive. Jangan menyerah. 1 Juli konser 2 dekade. Masih ada tiketnya? Masih. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Dengan yang festival. Cepat beli kalau tidak ada. Nanti. Awas kalau sama Justin gue sikat ya. Awas ya, itu yang enggak ada yang ada. Silakan beli calo-calo terdekat. Thank you The Massive. Nah, sebagai orang Bandung, lu pernah bertanya nggak tentang lagu Halo Halo Bandung? Kenapa? Halo Halo Bandung kan tentang halo halo ke kota Bandung dong. Ya. Tapi ada kata-kata sudah lama beta. Itu mewakili teman-teman kita dari timur. Dari Maluku. Dari Maluku ya. Tapi penciptanya orang Batak, Ces Manjuntak. Nah, mau tahu ceritanya? Sebetulnya liriknya itu adalah sudah lama beta itu salah. Salah. Sudah lama bete. Kenapa bete? Dijajah oleh Belanda. Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, kenapa ada pencipta lagunya Ces Manjuntak? Karena Ces Manjuntak ini orang Batak. Dia itu waktu itu sedang mengambil kuliah hukum di Priangan. Di Parayangan. Tapi sebetulnya Priangan Oh, situ. iya, iya, gitu. iya, Jadi iya. memang Bandung itu melting pot dulu, semua suku ada di kota Bandung. Kamu bohong ya? Why don't you believe me? Karena di kata believe itu ada kata lain. Weh. Hati-hati dengan believe. Suka ada bohongnya.